Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya nama Maulana Khotob NIM 22 12 10 153. Saya menjelaskan tentang kurikulum akademik. Nah, di sini kan pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks sehingga menyebabkan para ahli kurikulum terdapat perbedaan dalam memberikan definisi mengenai kurikulum. Istilahnya, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculae, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, pada waktu itu, pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, kurikulum juga merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah pembelajaran. Nah, oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Nah, konsep kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan prosedur kerja sebagaimana cara menyusun suatu kurikulum. Nah, melaksanakannya, mengevaluasi dan menyempurnakannya. Nah, istilahnya, kurikulum berasal dari bahasa Latin. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Nah, secara etimologis, kurikulum berarti rencana pelajaran, sedangkan secara harfiah dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum merupakan tempat peserta didik bertanding untuk menguasai suatu materi pembelajaran guna mencapai garis finish. Nah, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pengajaran adalah proses-proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Nah, di sini juga kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan mengatakan kompetensi. Nah, di sini tujuan kurikulum secara umum, yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Nah, di sini juga ada tujuan kurikulum. Tujuannya, pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, targetnya yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Nah, di sini perubahan kurikulum juga tepat mengenai potensi peserta didik agar kedepannya menjadi bekal agar mampu menghadapi perubahan transformasi budaya serta globalisasi. Perubahan kurikulum pun diharapkan dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner dan mampu bertumpu pada kaki sendiri. Nah, di sini juga ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan keluasan kepada pendidik untuk mencapai pembelajaran kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, di sini ada lihat daftar satu pendidik pelaksana implementasi kurikulum merdeka sekarang. Nah, di sini juga ada kesimpulan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keluasan kepada pendidik secara
dalam melaksanakannya pembelajaran yang sesuai dengan kebetulan dan lingkungan belajar mereka. Kurikulum juga memiliki beberapa karakteristik dan keunggulan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada kesimpulan tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini ada prinsip-prinsip kurikulum merdeka juga. Ini prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka, yakni intrakurikuler, pembelajaran interkurikuler. Dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pembelajaran kokurikuler, pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, dan juga orang tua. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sangat berperan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Hernawan Cancintia, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Nah, sementara itu, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, dan ada juga fungsi pertama kurikulum ialah penyesuaian atau adaptive function, fungsi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya karena lingkungan bersifat dinamis atau dapat diubah-ubah. Nah, fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, fungsi kurikulum juga perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan antara setiap orang di masyarakat. Pada dasarnya, diferensi ini akan mendorong orang-orang berpikir kritis dan kreatif, sehingga akan mendorong kemajuan sosial dan masyarakat. Nah, fungsi ini juga mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mengharapkan siswa agar memiliki sifat, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, di sini juga ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, mempengaruhi pengembangan kurikulum antara lain perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, filosofis, psikologi, politik, pembangunan negara, dan pengembangan dunia ilmu dan teknologi. Dalam sebuah pengembangan kurikulum ada dua prinsip yang terdapat di dalamnya. Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran, dan menetapkan bagaimana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dan usaha pelaksanaan kurikulum, dan peningkatan mutu pendidikan. Bagi orang tua, fungsi kurikulum adalah sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi, orang tua dapat mengevaluasi anak maupun
sekolah dalam penempatan kurikulum pembelajaran. Nah, yang ketiga ada pengertian akademik. Nah, di sini pengertian akademik merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan penelitian lingkungan akademis seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian. Ini mencakup standar, metode, kurikulum, dan nilai-nilai yang diterapkan dan proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, akademis adalah kata sifat yang menunjukkan suatu yang bersifat ilmiah dan pengetahuan. Dengan kata lain, pengetahuan akademis adalah kemampuan yang dapat diukur secara pasti, karena ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat pasti dan dapat diuji kebenarannya. Nah, di sini ada pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Nah, apa saja contoh akademiknya? Yang pertama, contoh peserta didik akademik mahasiswa, IPK, lomba LKTI, lomba esai dan poster, pekan kreativitas mahasiswa yang kurung PKM, Mawapres mahasiswa berprestasi, ONMIPA, Olimpiade Pertamina, lomba debat nasional. Nah, di sini juga apa maksud nilai akademik? Nah, nilai akademik merupakan nilai yang menunjuk pada hasil peserta akademik. Peserta akademik menunjukkan tingkat intelektual seseorang yang merupakan perwujudan keberhasilan belajar peserta didik. Nah, di sini tujuan akademik merupakan sebuah rencana yang akan dicapai terkait dengan proses kegiatan pembelajaran. Contohnya, terkait tujuan akademik, misalnya seorang peserta didik ingin mendapatkan nilai rata 86 pada nilai raport kenaikan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan akademik non-akademik? Nah, perbedaannya akademik dan non-akademik sebenarnya sudah bisa terlihat dengan jelas, di mana akademik akan mengacu pada ilmu pengetahuan, sedangkan untuk non-akademik tidak memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan tetapi mengarah secara subjektif. Pengertian non-akademik dalam dunia pendidikan, istilah non-akademik merujuk pada kegiatan sampingan yang dilakukan para pelajar untuk mengembangkan bakatnya di bidang sosial, seni, atau olahraga. Prestasi non-akademik dapat dicapai dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi. Nah, apa manfaatnya prestasi akademik? Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penilaian prestasi akademik adalah untuk mengetahui kesimpulan peserta didik dalam proses belajarnya, yang mana dari penilaian ini juga akan mempermudah tenaga pendidik dalam memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini juga apa yang dimaksud dengan peserta non-akademik? Mengatakan bahwa peserta non-akademik merupakan prestasi yang diperoleh oleh seorang siswa dari suatu kegiatan yang dilakukan di luar bidang akademik siswa. Nah, oke, jadi tadi yang saya jelaskan itu tentang kurikulum akademik. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.